Enggak, Pak. Oh, ya, Prof. Oke. Oke, hari ini kuliah kedua kan ya? Betul, Prof. Ya, Prof. Betul, Prof. Ya. Baik. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada Anda, ya, sesuai kita ingin melakukan satu percepatan. Malahan kalau di perguruan tinggi lain, ya, sebelum masuk doktor tuh dia harus punya proposal. Kalau kita kan tidak mensyaratkan proposal kan ya. Jadi apa yang akan diteliti itu sudah dalam bentuk proposal, ya, dan apa proposal sementara. Nah kalau di kita tidak ya. Jadi saya mengambil satu langkah percepatan. Di sejak metodologi itu kita sudah mulai seolah-olah menggarap disertasi. Ya. Jadi jangan begini, sudah selesai kuliah baru menggarap disertasi. Nah, itu kurang bagus. Kita coba ya sambil belajar metodologi kita menggarap disertasi yang akan kita buat. Tapi sifatnya ya baru tentatif ya. Belum menjadi sesuatu yang pasti. Nah, tinggal kalau kita yang tentatif itu kita olah terus, kaji terus, maka yang tentatif menjadi sesuatu yang judul yang sebenarnya. Oke ya. Nah, saya menjanjikan membantu Anda. Silakan kalau sudah punya judul mana yang Anda ingin garap. Ada yang sudah buat judul belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, coba mana? Satu-satu lah siapa dulu? Pak kelompok dulu. Ya, jadi ini dasarnya judul tentatif ya, bukan Ya, judul yang sebenarnya ya. Oke, silakan. Sok, cepat. Baik, Prof. Siapa? Ade, Prof. Sok, Ade. Judulnya ya kepemimpinan, dynamic capability, knowledge management, serta pengaruhnya terhadap kinerja UMKM melalui inovasi, Prof. Kinerja, Anda konsentrasinya apa? MSDM, Prof. Nah, jadi kalau MSDM tidak boleh kinerja UMKM. Kinerja manajer UMKM gitu. Ya. No, kalau kinerja UMKM kan ada kinerja keuangan, ada kinerja produksi, ada kinerja pemasaran kan ya? Ya, Prof. Oke. Terus siapa? Ya, Prof. Siapa? Prof. Dede, Prof. Ya, Prof. Prof. Saya, Prof. Ya, satu-satu silakan. Siapa? Dede, Prof. Dede, sok deh. Baik, pengaruh sosial intelijen, emotional intelligence, dan personal talent terhadap individual performance, serta dampaknya terhadap organization performance. Survei pada manajer unit layanan pelanggan di Jawa Barat. Jadi gini, sekali lagi ya untuk SDM semua ya, konsentrasi. Menjadi isu sentralnya jadi kinerja SDM ya, bukan kinerja perusahaan ya. Nah, jadi isu sentral itu ya, itu harus kinerja SDM. Jadi jangan begini tadi kinerja SDM menjadi memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan terlalu luas ya. Karena kinerja perusahaan ada beberapa fungsi kan ya. Ya, Bro. Oke. Jadi tinggal tadi isu sentralnya ya dirubah ya. Ya, Bro. Oke, good. Saya, Prof. Ya, siapa? Prof. Dudi, Prof. Hah? Dudi. Jawab Dudi. Ya. Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah, pengembangan karir dan kompensasi terhadap kinerja guru SMK dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Oke, boleh ya, tapi analisisnya SEM ya. Jangan pakai jalur. Analisisnya SEM ya, Dudi ya. Struktur saja, dan modeling. Hah? Yang ya, SEP ya. Ya, SEM ya. Boleh. Silakan, yang lain. Saya, Prof. Siapa? Izin, Prof. Saya Wandi. Rencananya judulnya pengaruh kekuatan lingkungan eksternal dan sumber daya perusahaan
terhadap kinerja perusahaan dengan strategi bersaing sebagai variabel intervening pada jasa catering PT Hanan Bogarasa di Jawa Barat, Prof. Oke, Anda konsentrasinya apa? Marketing, Prof. Nah, bisa marketing. Untuk strategi bersaing berarti, Prof. Boleh. Siap, Prof. Makasih, Prof. Boleh. Nah, nanti bisa dikembangkan ya. Ini judul tentatif sekali lagi ya. Ya, siap, Nanti Prof. mau disempurnakan, mau ada moderating, mau ada variabelnya ditambah, itu lebih bagus ya. Oke. Terus siapa lagi? Izin Eva, Prof. Eva, ayo. Pengaruh kepemimpinan transformasional, keadilan distributif, dan prosedural kompensasi terhadap kepuasan kerja, serta implikasinya terhadap kinerja dokter umum di Rumah Sakit Wilayah Ciayu Majakuning, Prof. Bagus Mohon ya, petunjuk. boleh. Layak ya. Itu jadi sudah memenuhi kriteria. Oke, good. Terima kasih, Prof. Siapa lagi? Dan, Prof. Dan. Ya. Judulnya peran kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap budaya organisasi aparatur sipil negara serta implikasinya pada kinerja pelayanan publik Dinas Koperasi UKM di Metropolitan Bandung. Nah, jadi gini. Jadi budayanya jangan intervening. Budaya itu kan sudah given. Jadi di variabel bebas, komitmen bisa ke intervening. Ya. Siap. Jadi komitmennya digeser ke Y ya. Budayanya dari Y ke Z, ke X ya. Ya. Nah, pakai same ya, dadannya. Siap. Terima Oke. kasih, Prof. Ya, silakan. Sani, Prof. Gustina, Ya. Prof. Silakan. Izin, Prof. Gustina, Ya. Prof. Ya, Gustina, silakan. Prof, sebetulnya saya di sini masih bingung antara interveningnya. Jadi saya ini buat ada 2, Prof. Ya, Tapi dalam satu tema. Yang pertama itu adalah di keuangan, Prof, saya. ya. Analisis pengaruh faktor rasio keuangan, faktor berbasis pasar, faktor makroekonomi terhadap kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Ya. Itu yang Nah, satu. Terus ya. yang kedua apa? Yang kedua, efisiensi pengambilan resiko kesulitan keuangan dalam peningkatan prediksi kebangkrutan pada masa sebelum dan selama pandemi di sektor jasa, Prof. Jadi gini. Kalau keuangan itu kan time series ya. Ya. Nah, pandemik itu kan baru 1 tahun. Ya. Jadi upayakan untuk jangan sampai pada kondisi pandemik. Ya, nanti tidak cukup datanya. Ya, karena harus N-nya minimal 30. Ya. Ya. N30 itu satuannya minimal bulan. Kalau bulan itu berarti 2-3 tahun ya. Nah, jadi jangan era pandemik ya. Jadi sebelum era pandemik aja. Oh, jadi jadi nggak usah sampai selamanya, selama pandemi. Jadi Ya, sebelumnya nggak akan cukup datanya. Oh, oke. Ya, akan cukup datanya. Masa pandemik kan hanya baru 1 tahun. Ya. Nah, itu boleh, tapi Anda nanti pakai data panel. Ya. Ya, perusahaannya berapa, tahunnya berapa, ya. Ya. Oke, boleh keuangan. Prof, itu karena dua-duanya tadi sama-sama satu tema, jadi lebih baik ambilnya yang mana ya, Prof? Karena Enggak, terserah. Nanti akan berkembang. Kalau saya tidak bisa menentukan mana yang bagus, ya. Tapi layak tidaknya model, dan bagus tidaknya nanti tergantung peneliti, ya. Peneliti yang menentukan pilihan, ya. Jangan kami itu karena Anda kan disertasi itu harus memberikan state of the art, ya. Jadi harus peneliti. Ya, judul itu jangan dari pembimbing, tapi harus dari peneliti, ya. Bisa dipahami ya, Gustina ya? Iya, Prof. Ya. Oke, yang lain. Ini, Prof. Siapa? Siap. Saya, Pak. Ya, Sani, silakan. Oh, Sani. Ya, izin, Prof. Cuman saya ini kan konsentrasinya keuangan. Ya. Ada 2 yang saya ini, Prof, tapi saya masih bingung apa keuangan atau gimana nih, Prof. Ya. Judulnya yang pertama, anteseden anggaran partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan, asimetris informasi, dan penggunaan anggaran evaluatif, studi kasus pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, anggaran partisipatif dan kinerja dimediasi oleh kepuasan kerja dan informasi kerja. Ini studi kasus juga pada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Nah, gini ya. Anda kalau keuangan tidak boleh dalam hanya kondisi satu perusahaan. Oh, siap. Satu lokus penelitian nggak boleh. Ya, karena disertasi itu kalau komprehensif, ya, komprehensif dan integratif. Ya, nah kalau mau satu bukan kualitatif, bukan apa itu penelitiannya case study, ya. Jadi ke kualitatif penelitiannya, jangan ke kuantitatif kalau satu. Oh, siap, Kecuali Prof. Anda beberapa ya Pemda di Pulau Jawa gitu. Nah, itu boleh, ya. Kalau hanya satu Pemda nggak boleh. Atau misalkan Pemda kota kabupaten di Jawa Barat boleh. Ngerti nggak? Siap, Prof. Siap, Prof. Boleh, boleh itu. Ya? Bisa nih, Prof, judulnya, Prof. Ya, boleh, bisa. Siap, Prof. Ya. Oke, terus. Prof. Prof mana? Biar mana, so? Ya. Ada 2 judul tapi mungkin salah satu nanti. Satunya adalah model diagnosis kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas produk pada pengusaha IKM industri kreatif di Jawa Barat. Anda mau kualitatif? Kuantitatif karena kalau kuantitatif itu nggak layak karena kuantitatif itu harus variabelnya beberapa ya. Ada independen, ada dependent, ada intervening minimal. Nah, jadi kalau Anda hanya bicara satu aspek dalam SDM di satu perusahaan itu namanya kualitatif, ya. Kualitatif, ya. Yang Pak Ajar nanti. Boleh ya. Ada satu lagi, Prof. Satu lagi model pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas one value one product atau industri kreatif. Saya potong. Kalau model itu pemodelan nantinya di disertasinya. Ya, jadi Anda merancang model kan ya? Betul, betul. Bagus. Ya. Merancang model ya. Cocok nggak dengan manajemen operasional? Saya. Iya, justru kalau modeling itu di ranah Prof Iman, operasional, operasional. Iya. Baik, terima kasih, Prof. Bagus. Ya. Prof. Yang lain. Prof. Andina. Silakan satu-satu Sandina. Izin Prof. Judulnya saya ambil SDM ya Prof ya. Yang pertama yang pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai dengan variabel kedisiplinan sebagai variabel intervening di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wilayah 3 Cirebon. Iya, jadi boleh tapi harus SEM itu. Karena variabelnya sedikit ya. Tambah 1 ya Prof ya? Ya, harus tambah ya. Nah, karena Prof. Jadi kita tuh nanti ada namanya novelty ya. Novelty itu harus ada apa yang menjadi kebanggaan, apa bedanya dengan yang lain ya. Tambah variabelnya ya. Variabel bebasnya aja tambah. Ya, mungkin tambah kompensasi mungkin ya Prof ya? Boleh. Nah, tergantung nanti masalah yang di lapangan. Jangan kompensasi mungkin. Nah, apa yang menjadi isu sentral kalau cara nambahnya ya? Nah, misalkan, ternyata yang lemahnya penetapan kompensasinya, kompensasi masuk gitu ya. Ada dasar pertimbangan. Baik Prof, terima kasih Prof. Ya, yang lain. Prof. Ya. Prof. Ya. Ya. Mohon izin Prof. Ya. Yang saya mohon arahnya ini saya bikin judulnya model pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan koperasi sepurwasuka begitu Prof. Ya bagus, modeling. Jarang ya. Iya. Bagus. Kalau gini, untuk modeling itu judul tuh agak fleksibel ya, agak fleksibel. Iya, Bro. Ya. Oke, silakan. Bagus. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, yang lain. Rahmat, Prof. Ya. Rahmat, Prof. Ya, Rahmat silakan. Rahmat ya. Terima kasih, Prof. Judul saya pengaruh faktor ekonomi makro terhadap nilai transaksi serta implikasinya terhadap return saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia pada saham-saham indeks LQ45 periode 2011 sampai 2020, Prof. Boleh. Ya, tapi tadi sekali lagi ya, harus beberapa perusahaan ya. Iya, 45 perusahaan, Prof. Iya, boleh. Yang LQ. Iya, LQ45. Boleh ya. Atau nanti dari LQ45 difokuskan pada sektor tertentu boleh juga ya. Terima kasih, Prof. Boleh.
Tapi nanti data panel ya, ngolahnya ya. Panel ya, pakai Ya, EPIUS, Prof. Ya, EPIUS, betul. Oke, good. Silakan. Ya, Zaki Prof. Ya. Judul saya insya Allah dari SDM Prof. Pengaruh transformasi kepemimpinan, motivasi berprestasi, budaya kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja kepala sekolah penggerak yang mengikuti program sekolah penggerak di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Kabupaten Bogor, Prof. Boleh, bagus. Dengan metode satu analisis jalur atau SEM ya, Prof? SEM aja. Oke, SEM, siap, Prof. Oke, terus. Ya, Prof. Izin teriak, Prof. Irma, Prof. Chandra, Prof. Chandra, ya. Model pengukuran indeks kinerja SDM perguruan tinggi menggunakan pendekatan benchmarking, Prof. Oh, jadi itu ke kualitatif ya? Iya, Prof. Oke, boleh. Kalau kualitatif agak mobile ya, agak bebas. Jadi nanti judul sekarang A, nanti menjadi A aksen, A double aksen boleh kalau kualitatif. Ya. Sebetulnya isinya itu nanti gini, Prof. Saya nggak tahu apakah ini model atau tidak. Saya menentukan indikator-indikator apa yang harus ada, kemudian bagaimana cara mengukurnya dan menyiapkan tools untuk mengukur itu, Prof. Pemodelan aja lah. Modelnya. Pemodelan ya. Terima kasih, Prof. Nanti Anda menetapkan indikator-indikator yang akan harus digunakan ya. Betul. Bagus. Ya, bagus. Ya. Ya terus. Prof, izin teriak, Prof. Trias, ya, sok, Trias. Prof, izin saya mau menggunakan judul dampak sertifikasi dosen dan motivasi terhadap kinerja dosen dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, Prof. Boleh, tapi itu harus pakai SEM ya. Ya, baik, Prof. Boleh. Terus. Tris, Prof. Ya, Tris. Antecedent perilaku, kebetulan itu marketing nih, Prof. Ya, marketing. Antecedent perilaku masyarakat terhadap strategi bisnis berbasis orientasi pasar dan kapabilitas pemasaran dinamik, serta implikasinya terhadap kinerja bisnis media cetak di Jawa Barat. Boleh. Ya. Ada satu lagi nih, Prof, mungkin ya, arahannya. Apa? Yang kedua, model perilaku masyarakat melalui strategi bisnis berbasis orientasi pasar dan kapabilitas pemasaran dinamik, serta implikasinya pada keberlanjutan keunggulan bersaing bisnis media cetak di Jawa Barat. Bagus, belum ada tuh yang judul itu. Jadi Anda unik ya. Bagus. Betul, Prof. Unik. Terus saja, Chris. Tinggal sempurnakan nanti di perjalanan ya. Siap, Prof. Ya, silakan. Ya, makasih, Prof. Saya, Prof. Siapa? Prof. Yusnaini, Prof. Ya, Isnaini dulu. Ayo, Isnaini. Prof, izin judul saya, insya Allah, pengaruh bauran pemasaran terhadap minat pembelian dan implikasinya pada keputusan menjadi siswa SMK di Kabupaten Bandung dengan variabel interveningnya minat, Prof. Tidak boleh satu kabupaten, harus satu wilayah pembangunan. Ya. Satu wilayah pembangunan. Ya, misalkan Bandung Raya atau Bandung Metropolitan boleh ya. Prof, boleh nanya? Ya, Prof, mohon izin nanya, Prof. Kalau untuk judul ini yang menjadi responden itu orang tua atau siswanya, Prof? Harus homogen. Kalau mau guru, kalau mau orang tua, kalau mau siswa, harus homogen. Tidak boleh nanti satu variabel guru, satu variabel orang tua, satu variabel mahasiswa, nggak boleh, ya. Harus homogen. Kasih, Prof. Oke, terus. Izin, Prof. Prof, saya, Prof. Prof. Hilman. Saya. Asep. Perempuan dulu, yang perempuan. Enggak. Neni, Prof. Ya, sok. Dengan Neni. Ya, Neni, silakan. Oke. Tapi ini saya baru mencoba, Prof, ya, untuk jadi saya mencoba kajian model strategi bisnis pasar halal HNI HPAI Indonesia menuju pasar halal global. Rencananya saya pengen kualitatif ya, Prof, ya. Jadi tentang HPAI gitu. Iya, rencananya. Jadi kajian model strategi bisnisnya gitu. Oke, bagus itu, ya. Kembangkan tuh karena unik, belum ada yang meneliti itu, ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ya. Terus. Hilman, Dok. Iya, oke. Terima kasih ya, Prof. Ya. Hilman, Dok. Ya, silakan. Hilman. Saya dari SDM, Prof. Ya. Karena ini baru diterapkan di tempat lembaga pendidikan militer, ya. Itu tentang blended
Ya. Saya mencoba melihat nanti kualitas kinerja guru militernya, berarti gurunya ditinjau dari, ya, dari aspek kompetensi pedagogiknya. Jadi melihat kinerja guru ditinjau dari aspek kompetensi pedagogiknya. Ya. Jadi kualitatif, Bapak. Rencana kualitatif nanti. Oke, bagus. Kualitatif boleh, Pak, leluasa. Judul itu berkembang karena ya. Terima kasih. Silakan. Izin Pak Prof. Pak Prof. Ya. Izin Pak Prof. Siapa, Penny? Oh iya Pak Prof. Penny, Izin Pak Prof. Ya. Masih mencoba ya Prof. Ya. Pengaruh kepemimpinan, kompetensi, budaya organisasi, pengawasan dan intensif terhadap motivasi dan kepuasan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program gerakan desa membangun masyarakat ekonomi ASEAN di era revolusi industri 4.0 di wilayah Jawa Barat, Prof. Ya, tapi motivasi tidak boleh ditaruh di intervening, harus di variabel bebas, harus variabel bebas. Karena motivasi itu harus sudah given di dalam orang ya. Jadi dalam diri sendiri. Jadi pindahkan ya. Motivasi harus menjadi variabel X ya. Oke, siap Pak. Oke. Good. Terus. Saya Prof. Silakan. Silakan. Saya Nita Prof. Ya, silakan Nita. Saya itu rencananya ingin kualitatif sih Prof. Tentang kajian kesehatan koperasi dengan metode Kemal. Bagus, bagus. Kalau kualitatif saya nggak jadi banyak masalah judul ya. Karena itu bisa diposisikan, tidak memposisikan variabel bebas, terikat atau tidak ya kalau di dalam kualitatif. Jadi bebas gitu. Silakan. Yang lain. Izin Prof. Ya. Saya Ujang Eri Prof. Ya, Ujang. Dari SDM Prof. Judulnya analisis potensial pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja yang berimplikasi pada komitmen karyawan di PT Bank Wari Saudara 1906 TBK wilayah Priangan Timur. Nah, jadi salah, komitmennya harus di Y. Oh, di Y Prof. Kinerjanya di ujung ya, karena isu sentralnya kinerja ya. Kinerja ya Prof ya. Ya, siap. Jadi tinggal dibalik judulnya ya. Iya, siap Prof. Good, terus. Ya, siap Prof. Makasih Prof. Saya Prof. Izin Prof. Siapa? Silakan. Ari, siapa? Asep Prof. Asep, sok. Judulnya consumer behavior dan social network terhadap strategi bisnis berbasis peluang dan kompetensi terhadap kinerja bisnis hotel di Jawa Barat. Mana Prof itu? Prof? Suaranya nggak jelas. Ulangi. Pengaruh consumer behavior dan social media sharing terhadap strategi bisnis berbasis peluang dan kompetensi unik terhadap kinerja bisnis hotel di Jawa Barat, Prof. Anda konsentrasinya apa? Pemasaran, Prof. Oh, bisa. Oke. Bisa ya? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Terus, masih ada? Hari, Prof. Ya, Hari. Ya. Pengembangan SDM dalam peningkatan mutu lulusan pada lembaga pendidikan vokasi di Kabupaten Sumedang dan Bandung. Boleh. Kalau kualitatif boleh. Boleh satu, ya, boleh apa? Satu variabel fokus boleh ya. Kualitatif bebas. Silakan. Yang bagi saya itu sekarang yang penting yang bukan yang kualitatif ya, yang kuantitatif dan keuangan serta pemodelan ya. Kalau yang kualitatif kadang-kadang judul itu berubah-ubah ya. Nggak jadi masalah. Silakan. Didin Prof. Ya. Din, silakan. Ya, ada di menu chat Prof, ada dua. Ya. Yang pertama pengaruh value, kompetensi khusus dan motivasi terhadap sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja pengajar di era revolusi industri 4.0. Ini studi kasus. Kemudian yang kedua juga pengaruh metacognitive skill, kompetensi dan TPET terhadap motivasi dalam meningkatkan kinerja pengajar. Nah, jadi sekali lagi motivasi itu harus ada given, jadi harus variabel bebas. Ya. Variabel bebas. Karena di dalam ekonomi manajemen kontemporer ya, itu motivasi itu harus dari inner motivation, jadi harus dari variabel bebas ya, jangan intervening ya. Geser nanti.
Berarti motivasinya, ya. Di nomor 1 itu pas ya kalau yang nomor 1. Ya, jadi harus di variabel bebas posisinya ya. Bukan yang dipengaruhi. Motivasi itu harus yang mempengaruhi ya. Baik. Oke. Good. Terima kasih. Leni Pop. Ya, silakan. Oke. Saya coba ada 3 ini. Yang pertama itu perancangan sistem ERP manajemen rantai pasok halal untuk produk makanan. Tapi belum perancangan ya? Ya. Bebas perancangan judulnya. Terus. Kemudian pengembangan model sistem logistik rantai dingin pada produk beku. Bisa. Misalnya. Bisa. Terus. Satu lagi model standarisasi pengiriman kemasan logistik rantai dingin dengan moda transportasi laut. Oke, boleh ya. Kalau perancangan agak bebas ya. Yang 2 itu yang model sistem logistiknya ada model matematisnya, yang perancangan itu yang ERP itu tidak ada model. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang perancangan tuh bisa merancang model, juga membangun tadi persamaan-persamaan yang akan dijadikan dasar untuk model itu sendiri bisa ya. Baik, udah ada habis semua? Saya lagi, Prof. Saya belum, Prof. Ahmad, silakan. Ahmad ya, makasih Prof. Saya coba ya Prof ya. Pengaruh pembangunan dan penggunaan jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil terhadap pemasaran produk tabung gas 3 kilo yang dipengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel interfering dalam area divisi pemasaran Regional 3 PT Pertamina Persero di wilayah berbasis pipa gas alam, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, dan Cirebon, Prof. Boleh. Marketing ya? Marketing, Prof. Oke, siap. Oke. Terus? Saya Prof. Ya. Saya Prof Yamin. Ya, Yamin. Ya. Kepemimpinan Pasundan dalam mengembangkan kurikulum berbasis Sunda dan Islam di wilayah Bandung Kota. Anda mau kuantitatif atau mau modeling? Perancangan kualitatif? Kualitatif, Pak. Oh, kualitatif boleh. Ya. Boleh, satu kota siap. Boleh ya. Siap. Oke. Terima kasih, Prof. Terus? Saya Prof. Nur Saima, Prof. Nur Saima. Ada 2. Yang pertama, implementasi sistem informasi sumber daya manusia, pengaruhnya terhadap pengembangan karir dan disiplin kerja, serta dampaknya pada kinerja dosen STIE di LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Oke. Yang kedua, jadi gini, yang variabel bebasnya tambah ya. Bukan hanya pengemas satu variabel, jadi beberapa ya. Upayakan ya. Satu lagi Prof nih. Pengaruh person organization fit, quality of work life, keadilan organisasi terhadap kinerja dan pengembangan karir dosen STIE di wilayah LL Dikti Wilayah 1 Sumut. Ya, jadi ke pengembangan karir dulu ya. Atau kinerja implikasinya pada pengembangan karir boleh ya. Oke, baik. Atau bisa saja pengembangan karir berimplikasi pada peningkatan kinerja boleh ya. Oke, baik Prof. Makasih Prof. Oke. Prof izin, Jang Suherman, Prof. Ya, Jang. Ya. Nah, kalau model talent management dalam upaya meningkatkan kinerja pada koperasi di Purwasuka boleh nggak? Atau mungkin model kualitatif itu ya? Kuantitatif manajemen karena di sana kan masih berkembang. Bukan. Kalau kuantitatif kan ada batasannya. Kalau jalur minimal 5 variabel. Kalau SEM minimal 4 variabel. Kalau Anda kan cuma 2 variabel jadi. Izin mulai dari rekrutmen, pengembangan, kemudian sampai dengan penempatan. Jadi bukan talent management atau determinan faktor ya yang mempengaruhi Y gitu ya. Ngerti nggak? Ya, nanti lebih spesifiknya lagi Prof ya. Ya. Baik. Gitu. Pengaruh person. Ya, semua? Saya Mardalena, Prof. Sekarang kuliah. Oh, Magdalena belum, kan? Pangandaran, Banjar, Pangandaran lah. Baik, Prof. Rencana saya mau melaksanakan penelitian di Wisata Pantai Priangan Timur, Prof. Ya.
Ada 2 judul yang saya siapkan. Yang pertama, pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan destinasi wisata sebagai aset daerah, serta implikasinya pada nilai pelanggan, kinerja UMKM, dan PAD. Mohon petunjuk Prof barangkali. Wah, ada gabung-gabung nih. Ya. Ada konsentrasinya apa? Saya ini Prof, pemasaran. Konsentrasinya? Mungkin mix jadi method. nanti harus fokus kepada konteks pemasarannya, ya. Ya. Kalau ini kan tadi ada keuangan, ada pemasaran, ada SDM digabung-gabung tuh jadi gado-gado, ya. Jadi fokus pada aspek pemasaran aja, ya. Kalau kinerja UMKM itu gimana? Kinerja UMKM kan harusnya kinerja pemasaran gitu, ya. Jangan kalau kinerja UMKM kan luas ya. Iya. Jadi kinerja pemasaran UMKM gitu, ya. Oke. Paham ya, Magdalena ya? Oke, siap. Satu lagi, Prof. Ya. Tapi kalau misalnya saya gabung dengan PAD, kira-kira gimana ya, Prof ya? Boleh, misalkan PAD sebagai moderating variable. Ya. Jadi penunjang. Jadi PAD itu sebagai penunjang saja, pendorong ya. Ya. Oke. Bagus. Terus, Prof. Ya. Baik, udah semua? Ya, jadi itu tentatif kita bisa kembangkan ya. Sekarang saya masuk ke materi ya. Jadi sekali lagi bahwa sudah tampil nggak ininya? Slide-nya? Belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Jadi saya ingin bicara tentang prinsip, langkah, dan logika, logical thinking. Jadi sekali lagi disertasi kita itu masuk pada kategori filosofi of doktor, ya, bukan doktor sebagai praktikal, bukan ya. Jadi kita masuk pada program konteks keilmuan, knowledge, ya, bukan kepada aspek aplikasi, ya, tapi kepada aspek keilmuan. Nah, oleh karena itu dasar utamanya disertasi itu harus memiliki logical thinking and scientific method. Nah, logical thinking itulah ya menjadi kekuatan disertasi kita, ya. Nah, karena dia logical thinking, maka dia harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu ya diperhatikan. Nah, yang pertama adalah penelitian itu merupakan proses yang sistematik. Ya. Jadi tidak boleh antara satu bab dengan bab lain ya seolah-olah terpisah, tapi harus menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Yang kedua, penelitian itu bersifat logis, ya. Dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Jadi pada saat mengambil keputusan itu, ya, atau kesimpulan, itu harus didasarkan beberapa kaidah-kaidah logical thinking. Ya, seperti yang pertama, kaidah logical thinking di dalam kesimpulan. Kesimpulan menjawab perumusan masalah. Kesimpulan harus terkait dengan hipotesa penelitian. Kesimpulan harus berangkat dari hasil pembahasan. Ya, nah, jadi seperti itu, ya, itu yang disebut bersifat logis. Penelitian bersifat empiris, ya. Nah, jadi kita tahu ya, empiris itu based on data. Jadi dalam penelitian itu harus say with number, bicaralah dengan data. Ya. Nah, berbicara dengan data itu ada dua pada dasarnya. Data primer, data sekunder. Ya. Nah, di dalam disertasi itu dua-duanya harus dipakai. Data sekunder sebagai gambaran umum yang tertuang pada ya bab 1 dan bab 4. Ya, jadi bab 1 dan bab 4. Bab 1 data sekunder mengenai gambaran ya objek yang akan kita teliti. Ya. Nah, kemudian di bab 4 ya itu tentang lokus penelitian ya, karakteristik lokus penelitian. Nah, itu umumnya data sekunder. Nah, dalam konteks itu pula ya dari awal ya
data sekunder dan data primer itu harus ada dan harus muncul di latar belakang masalah. Yang bicara data empirik di data primer, yaitu kita lakukan melalui survei, ya, atau prasurvei, ya. Nah, ditetapkan untuk kuantitatif prasurveinya minimal N-nya 30. Jadi responden yang Anda pilih, ya, itu minimal 30. Nah, jadi itu empiris. Jadi di bab 1 harus kuat data empirisnya, ya. Nah, jadi yang berikutnya penelitian harus bersifat reduktif, ya. Itu penelitian diusahakan dapat digeneralisasikan terhadap data fakta yang diperoleh. Nah, oleh karena itu ini hati-hati, ya, hati-hati betul. Tadi Anda sudah menetapkan judul. Itu berangkat dari logika sementara Anda. Nah, untuk bisa logika itu bisa diterima dan logika itu menjadi gambaran fenomena, Anda harus dikaitkan dengan 3 landasan. Ya. Nah, jadi harus dilaitkan dengan 3 landasan. Landasan pertama adalah namanya landasan normatif. Ya, landasan yang berangkat dari, ya, peraturan. Undang-undang, peraturan, ya, kebijakan. Ya, itu harus ada landasan normatif. Yang kedua, ya, harus ada landasan teori. Ya, harus ada landasan teori. Jadi teori apa atau statement tentang teori apa yang menyatakan bahwa variabel itu layak untuk diteliti. Itu landasan teori. Dan yang terakhir adalah landasan empirik yang saya katakan tadi. Based on pada data sekunder dan data primer. Data sekunder batasannya N-2 maksimumnya, ya. Jadi begini, N-2 itu misalkan Anda meneliti tentang kinerja dosen tadi, ya, ada kinerja dosen. Ya, gambaran tentang kondisi pendidikan itu harus tercermin N-2 paling akhir. Jadi rangkaiannya, ya, paling lambat kalau Anda nulis 2021, datanya harus 2019. Paling lambat. Jadi 2017, 2018, 2019 di data sekunder. Nah, ini ketentuannya. Jangan sampai nanti Anda bicara 2021, datanya data lama. Data 2015, 2016, nggak boleh, ya. Harus paling kita tolerir N-2. Ya, oke, itu. Kemudian yang data primernya itu harus didasarkan prasurvei. Apa yang di prasurveinya? Ya, yang di prasurveinya adalah dimensi dari variabel yang Anda tetapkan. Sekali lagi, ya. Jadi prasurveinya adalah dimensi dari variabel yang Anda tetapkan. Oke. Ya, jadi itu reduktif. Ya, dapat diulang-ulang penelitian umumnya dicatat secara lengkap termasuk masalah prosedur, ya. Nah, ini harus ada transparansi. Prinsip di dalam konteks penelitian disertasi itu harus muncul transparansinya. Dan transparansi ini direfleksikan dalam desain penelitian. Jadi desain penelitian itu langkah-langkah prosedur yang Anda lakukan dalam Anda melakukan penulisan disertasi. Ya. Silakan Anda punya, ya, kebebasan untuk menentukan langkah-langkah tersebut. Nah, langkah-langkah itu harus lengkap sejak awal, ya, pra penelitian sampai dengan kesimpulan dan saran. Tergambarkan dalam tadi, ya, desain penelitian. Ya. Nah, jadi penelitian tadi dicatat secara umum, ya, lengkap, dan ini diproduksi, ya. Nah, kemudian, ya, penelitian ini dapat diulang-alihkan, nanti ada persyaratan tambahan, ya. Nah,
syarat tambahannya dapat diulang-alihkan kalau penelitian disertasi ini memenuhi kriteria the goodness of an econometric model. Syaratnya. Jadi Anda sudah berupaya teori segala macam, akhir-akhir nanti pada ujungnya tidak memenuhi kriteria the goodness of econometric model, maka disertasi Anda tidak layak untuk diujikan. Nah, jadi harus memenuhi kriteria the goodness of econometric model. Bukan good of it saja, tapi the goodness of an econometric model. Ya, nah itu nanti ada penjelasan lebih jauh. Nah, jadi ini di dalam disertasi. Oleh karena itu nggak bisa Anda main-main dengan disertasi. Ya, nah, misalkan Pak saya juplit yang lain ketahuan di disertasi. Ya, karena 4 kaidah itu maka nanti ada software yang bergerak. Ya, nah, misalkan tadi untuk menghindari plagiarisme, maka kita pakai Turnitin, ya. Pakai Turnitin. Jadi nggak boleh Anda ya nanti ya ada hasil dari software Turnitin tergambar bahwa Anda duplikasi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi disertasi itu ketat sekali. Nah, kami ya minta pada Anda cek sendiri dengan software. Apakah Anda layak nggak untuk jadi disertasi? Ya, terutama dalam plagiarisme. Kemudian ada lagi ya, misalkan nanti menggunakan Mendeley ya di daftar pustaka. Jadi kita banyak aturan-aturan yang mengetatkan tentang penulisan disertasi. Ya. Nah, Pak, saya tidak memahami penggunaan komputer. Itu silakan ada orang lain bisa ya. Anda bisa pakai orang lain ya. Misalkan cek Pak, saya tidak bisa Mendeley. Cek pakai orang lain. Pak, saya tidak bisa statistiknya. Saya bisa pakai orang lain bisa ya. Nah, kemudian Pak, saya duplikasi tidak ngerti Turnitin, pakai orang lain boleh ya. Tapi hasilnya Anda harus pahami dan harus bisa pertanggungjawabkan. Jadi operatornya silakan orang lain. Ya. Nah, tapi nanti kita minta. Oleh karena itu langkah-langkah di dalam penulisan karya ilmiah itu ini kita ketat dengan aturan-aturan. Ya. Mulai memilih bidang, topik, pokok penelitian seperti tadi ya. Magdalena, ini gado-gado. Ya, ada kinerja UMKM, kinerja ini padahal kita punya pemasaran. Nah, kita harus ya milih topik itu. Kalau pemasaran, maka isu sentralnya adalah kinerja pemasaran. Kalau keuangan, kinerja keuangan. Ya. Kalau SDM, kinerja SDM. Ya. Nah, jadi itu isu sentralnya. Adapun kinerja keuangan sebagai proksi ya untuk kinerja perusahaan boleh. Tapi sifatnya sebagai proksi. Ya. Proksi itu adalah satu ukuran yang bisa merefleksikan ya ukuran-ukuran lain ya yang nilai ukurannya jauh lebih kompleks dan lebih besar. Seperti tadi, kinerja perusahaan. Lalu Anda mau proksi karena Anda disertasinya bidang keuangan, Anda proksi dengan kinerja keuangan, boleh. Ya. Tapi harus jelaskan di situ. Ya. Nah, berimplikasi pada kinerja keuangan yang bisa merefleksikan tentang kinerja perusahaan. Ya. Nah, begitu juga orang SDM boleh. Kinerja manajer menjadi refleksi untuk kinerja perusahaan boleh, tapi sifatnya proksi. Ya, nah, proksi itu tidak sama dengan, tapi equal. Ya, bukan sama dengan, tapi equal. Ya, nah jadi itu memilih bidang dan topik. Oleh karena itu, ya, ketika bidang dan topik, Anda harus disesuaikan dengan konsentrasi. Mau kualitatif, mau kuantitatif, mau desain ya, atau mau case study,
harus dikaitkan pada konsentrasi Anda. Ya. Nah, tadi kalau Anda manajemen operasi, ya, konsentrasinya ya ke modeling atau ke case study boleh, ya. Nah, kemudian kalau orang SDM, ya, boleh kualitatif, boleh kuantitatif, boleh mix method, tapi pokok bahasanya di SDM. Ya. Nah, jadi begitu juga orang yang marketing. Boleh kuantitatif, boleh kualitatif, boleh pemodelan, tapi fokusnya pada aspek pemasaran. Ya, nah, jadi itu. Nah, adapun nanti mau masukkan faktor lain ya sebagai pendorong, penguat, boleh. Misalnya tadi ya, Anda kepada kinerja keuangan diproksi oleh ya, kapabilitas anggaran pemerintah daerah, boleh. Bukan proksi, dimediasi ya oleh ini. Nah, jadi keuangan itu bukan menjadi bagian dari keseluruhan marketing, tapi kalau APBD pemerintah daerah bagus akan membantu ya mendorong peningkatan kinerja pemasaran. Nah, itu namanya intermediating ya moderating. Ya, jadi variabel itu ada 4. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderating, dan ada variabel dependent. Ya. Nah, kalau moderating boleh di luar aspek konsentrasi. Misalkan tadi ya, kinerja guru. Ya. Ada moderasinya, moderatingnya apa? Tunjangan sertifikasi misalkan. Nah, jadi itu penguat. Kalau tunjangan sertifikasi makin bagus, maka akan memberikan implikasi pada kinerja. Jadi itu ya. Jadi itu pemilihan topik. Jadi boleh memasukkan variabel lain di luar konsentrasi, tetapi harus diposisikan sebagai moderating variabel. Ya. Nah, menangkap dan memahami materi penelitian, mengembangkan bibliografi, ya, memformulasikan, merumuskan masalah, dan seterusnya ya sampai 15 aspek ini. Anda tinggal baca saja ya. Jadi, oke, langkah-langkahnya. Nah, yang prinsip di sini ya bahwa disertasi itu bagian dari scientific research. Ya, nah, kemarin paradigmanya kita masuk pada kelompok keilmuan, knowledge base. Jadi bukan pengetahuan umum, bukan pengetahuan khusus, bukan teknologi, tapi kita pada knowledge. Ya. Nah, di sini basisnya scientific research. Karena scientific research harus bicara konteks scientific thinking. Ya. Sering juga disebut dengan pengujian hipotesis. Ya, jadi ketika kita mengambil konsep teori, dianggap teori itu sebagai kesimpulan sementara. Ya, dugaan sementara saja. Ya, misalkan Anda mengambil teori Robin untuk SDM. Nah, jangan otomatis teori Robin itu menjadi sesuatu proses teori ya yang mutlak. Tapi hanya merupakan teori yang sementara. Nah, nanti dibuktikan teori sementara itu bisa diterima atau tidak, lalu kita diuji di bab 4. Ya, namanya nanti ada yang namanya plausibility, theoretical plausibility. Apakah teori yang kita pakai sebelum penelitian dengan teori sesudah penelitian ada kesamaan tidak? Kalau ada kesamaan, maka teori itu kita bisa terima. Namanya theoretical plausibility, ya. Jadi ketika bab 1, bab 2, bab 3 itu sifatnya masih sementara atau scientific thinking. Ya. Nah, scientific method terdiri dari metode plus scientific thinking. Ya. Jadi jika menggunakan salah satu dari ketua metode deduktif, deduktif itu landasannya teori. Kalau induktif, landasannya hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Maka tidak ada hipotesis, ya, termasuk metode deskriptif karena tidak menguji hubungan antara variabel.
Nah, oleh karena itu, ya, model disertasi kita berbeda dengan disertasi lain. Ya. Kenapa? Karena di disertasi lain, ya, ada macam-macam variatifnya. Ya, misalkan Bapak nguji di Jakarta, ya, sejak tahun 2000 sampai sekarang, ya, tetap modelnya sama. Tidak ada analisis deskriptif, yang ada analisis verifikatif. Ya, di Unpad, ya, sama juga, ya. Nah, kita, ya, ada analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Kenapa? Karena analisis deskriptif itu bisa memberikan penjelasan terhadap analisis verifikatif. Sebaliknya, analisis verifikatif memberikan hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang diteliti dalam analisis deskriptif. Maka kata orang, disertasi kita itu terbaik, lengkap. Dan begitu juga kata orang, disertasi kita itu sulit, ya. Nah, sulit sekali. Contoh, ya, Anda nanti kalau ingin gampang disertasi selesai, ya, ambil prodi di luar Unpas, di luar di Unpas, pasti cari cepat-cepat, ya. Karena disertasinya sangat sederhana sekali. Sedangkan kita nggak mau, ya. Saya yakin, ya, dengan apa yang saya ambil pada saat itu, ya, bahwa disertasi itu harus terbaik. Kenapa saya mengatakan itu? Keyakinan itu karena Bapak dulu asesor, ya, meriksa perguruan tinggi dari Sumatera sampai Papua. Jadi tahu persis kualitas keilmuan itu. Nah, dari pengalaman itu saya implementasikan di DIM ini. Nah, ini mudah-mudahan jangan kecemburuan, ya. Aduh, yang disertasi di Unpas, DIMA, mending di Unpas juga, tapi FISIP sederhana sekali disertasinya. Ya. Ya, tingkat kesulitannya 50% saja dari kita. Ya. Nah, tapi nggak perlu, ya, Anda nanti menjadi kesombongan, ya, nggak perlu. Nah, ini karena kita menghendaki bahwa karya ilmiah itu betul-betul scientific thinking. Ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan teori pendekatan minimize. Ya, ada beberapa disertasi yang pendekatannya minimize. Nah, kalau kami, ya, berupaya disertasi itu pendekatannya optimize. Jadi akan memaksimumkan, ya. Tuh, ya, jadi ini perlu tahu, ya, perlu tahu. Kenapa? Supaya Anda bangga, ya, terhadap disertasi yang buat. Yang kedua juga supaya Anda, ya, betul-betul, ya, menulis karya ilmiah yang terbaik, gitu. Ya, bukan Anda menulis ilmiah yang penting cepat selesai, bukan, ya. Nah, sulit tidak sebetulnya, ya, sulitnya enggak, ya. Nah, karena ada pembimbing dan ada teknik-teknik lain. Nah, jadi mengapa deskriptif sulit dijadikan landasan masalah? Nah, ini, ya, jadi nanti kita di dalam deskriptif itu hanya gambaran conditioning saja, tidak bisa memforecasting. Ya, kalau deskriptif tidak boleh untuk forecasting. Tetapi deskriptif itu hanya snapshot saja, ya, gambaran tentang fenomena pada suatu kondisi tertentu. Ya, jadi nggak boleh nanti Anda misalkan gini, ya, kinerja guru di Bandung Raya, ya, berada pada kategori baik, ya, menuju cukup menuju baik misalkan. Lalu dijadikan satu landasan untuk merefleksikan kinerja guru di Jawa Barat, nggak boleh. Ya. Jadi deskriptif itu tidak bisa dijadikan forecasting. Ya. Hanya mengetahui existing condition pada kondisi tertentu, waktu tertentu. Itu deskriptif, ya, sulit dijadikan landasan masalah. Karena dalam pencarian masalah tidak disebutkan variabel penyebab, variabel akibat dari suatu masalah, yang ada hanya potret dari suatu masalah. Ya, nah, jadi itu. Maka dari itu nanti, ya, di scientific method
dari scientific research, Anda harus betul-betul kuasai teori pembentukan pada bab 1. Ya, waktu kita nulis tesis, nulis skripsi, teori itu disamakan di bab 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kita akan bedakan. Nanti teori itu di bab 1 teori, ada teori, di bab 2 ada 2 teori. Nah, satu sama lain posisinya berbeda. Ya, oke, nanti kita jawab ini. Sehingga dengan demikian, scientific research ya, adalah riset yang menggunakan scientific method. Ya, nah, jadi scientific research adalah riset plus metoda plus deductive thinking plus inductive thinking. Ya. Nah, kalau scientific method yaitu research, method, dan deductive thinking. Ya. Kalau scientific thinking, method, deductive thinking, dan inductive thinking. Ya. Nah, sehingga dengan demikian ya kita bisa simpulkan scientific research itu dibangun dari deductive dan inductive thinking. Itu bagian daripada knowledge, ya, pengetahuan. Sedangkan riset dan metode itu bagian dari metodologi. Nah, jadi kita bisa simpulkan disertasi ya dibangun dari logical thinking dan scientific method. Ya, nah, jadi ini. Nah, karena kita menggunakan scientific method, maka saya anjurkan ya metode saintifiknya metodologi dalam scientific method itu harus betul-betul pas untuk disertasi. Nah, ya. Jadi makanya saya minta pada Anda ya buang itu metodologi untuk S1 S2. Kenapa? Karena metodologi pada saat Anda tesis, skripsi, itu hanya untuk ya karya ilmiah yang sifatnya ya satu penelitian yang kualitasnya di bawah disertasi. Ya, nah, jadi buang itu. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu apa yang ini. Ya, nah oleh karena itu ya kita cari ya keterkaitan hubungan dan tipe penelitian itu sendiri. Nah, pertama kita bicara descriptive research. Ya, riset mengenai deskripsi. Sifatnya explanatory. Ya, exploratory. Ya, kita mengeksplor. Riset yang mengeksplor. Ya. Kemudian development research. Pengembangan dari riset yang ada, ya. Nah, jadi itu deskriptif, deskriptif problem, ya, deskriptif object, particle problem solving, ya, dan ini menjadi induktif thinking, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan deduktif thinking, teori-teori yang melandasi untuk penelitian deskriptif. Ya, nah nanti kita jelaskan di situ ya. Nah, ini baru pemahamannya dulu. Kemudian verificative research, ya, inferential research, ya. Nah, itu berbicara kausalitas, relation problem, ya, masalah tentang relasi, keterkaitan satu sama lain. Nah, variable relationship, ya. Kemudian ini ya menjadi teori academic development, jadi harus memberikan kontribusi pada keilmuan. Nah, jadi akan kita nyatakan di sini practical solving ini hanya merupakan gambaran tentang fenomena saja, existing condition. Sedangkan variable relation ya itu menjadikan theoretical academic teori academic development akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan.
Sebagai contoh nanti akan ketahuan ya. Ternyata berdasarkan teori ya, yang paling banyak pengaruh tuh kepemimpinan dalam membangun kepuasan pegawai misalnya. Itu secara konsep teori. Tapi penelitian Anda mengatakan begini, tidak ya, kepemimpinan yang ada di unit yang kita teliti justru bukan yang terpengaruh yang paling besar, tapi paling kecil. Nah, ini kan pertentangan nih. Kok orang lain kepemimpinan terbesar pengaruhnya, tapi penelitian Anda terkecil. Nggak jadi masalah. Justru ini menjadi temuan Anda. Nah, itu yang disebut teori academic development. Nah, disertasi itu harus bisa menemukan itu. Jangan disertasi itu disesuaikan, dicocok-cocokkan. Misalkan ada disertasi A, ya kepemimpinan yang paling besar. Anda semuanya A kepemimpinan. Kalau tidak, salah. Jangan. Nggak boleh. Ya. Justru Anda, ya, kalau menemukan sesuatu yang berbeda dengan konsep itu temuan Anda. Selama Anda menemukan itu berdasarkan kaidah teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, itu yang namanya ya state of the art. Nah, tinggal kita nanti jelaskan kenapa di unit lain kok kepemimpinan paling besar pengaruhnya, di Anda kecil. Oh, dikarenakan misalkan ya proses penunjukan kepemimpinannya bukan atas dasar open bidding gitu ya, tapi atas penunjukan ya atas otoritas dari pimpinan yang ada. Tuh. Ya, ya, kemudian kepemimpinan yang ditetapkan tidak memiliki kompetensi yang tinggi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu jadi temuan. Ya. Nah, ini kehebatan disertasi. Jadi penelitian Anda justru memberikan kontribusi. Jadi ya terhadap ilmuwan. Jadi tidak benar bahwa kepemimpinan itu menjadi faktor utama untuk menentukan keberhasilan. Nah, bisa saja aspek lain. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti Anda bingung kok yang lain hasilnya begini, kok yang saya begini. Nah, nggak perlu ya. Kalau hasil itu aspek yang kedua. Tapi yang paling penting ketika kita menghasilkan sesuatu dibangun oleh scientific method. Kalau scientific methodnya benar, hasil itu justru menjadi temuan. Yang tidak boleh itu, Anda hasilnya berbeda dengan kebanyakan orang, ya, dan apa? Hasil yang Anda peroleh tadi tidak dibangun oleh scientific research. Itu yang jadi masalah. Ya, sekali lagi ya. Bab 1, bab 2, bab 3 scientific research. Tapi nanti bab 4 kalau ada temuan itu berbeda dengan temuan yang lain, ya, Anda tidak perlu meragukan. Hasil temuan Anda selama proses scientific research-nya dilaksanakan. Ya, nah jadi itu. Di dalam disertasi itu harus seperti itu ya. Beda dengan yang lain ya. Ini penjelasannya ya. Nah, jadi oke ya. Nah, jadi sekarang konsepnya ya. Nah, Anda bedakan ya antara teori dengan konten. Ya. Jadi saya ingin Anda sebagai S3 itu sudah mampu menghasilkan konten. Nah, ya. Jadi jangan sampai Anda selama ini sebagai disertasi S3 terus based on pada konsep. Tapi Anda sudah bisa menghasilkan konten. Konten itu apa? Pemikiran Anda yang Anda bangun ya, yang dilandasi oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu ya di sini ada pemahaman proposisi, postulat, premis, judgment ya.
Ini semata-mata untuk mendorong Anda mampu menghasilkan konten. Nah, oleh karena itu, saya ini tadi kembali kepada Anda dibuat judul. Nah, jadi jangan sampai gini, Pak, judul yang terbaik itu apa? Nah, Pak, sebaiknya memasukkan variabel apa ke pembimbing? Salah itu pertanyaan ya. Nah, tapi gini, Anda jangan di dalam diskusi, Pak, dari hasil scientific method, ya, saya memperoleh variabel X-nya ini, variabel Y-nya ini, variabel Z-nya ini, ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah ini layak menjadi disertasi atau tidak? Nah, gitu jawabannya. Ini banyak S3 yang minta ke Bapak judul. Pak, sebaiknya judulnya apa ya? Salah itu. Awas ya. Datang ke Bapak, Pak, mangga nyanggakeun ke Bapak lah judul menaon nu saena. Ngaco itu ya. Jadi, justru Anda harus pertahankan, Pak, ini judul berangkat dari scientific research, begini ya, dari tadi landasan normatif, landasan teori, landasan empirik, dan fenomena di lapangan begini, Pak. Saya mau judul ini, kira-kira menurut Bapak layak nggak itu disertai? Gitu jawab pertanyaannya ya. Jangan datang bimbingan mangga atuh Pak nyangkun judul saya naon gitu. Silakan ya. Sakan yang disertasi kan Anda ya. Oke ya. Jadi kami hanya meluruskan. Jadi saya berharap di dalam disertasi itu yang paling mengetahui penelitian bukan pembimbing, bukan penguji, tapi Anda. Ya, kalau S1 S2 kadang-kadang kami ya. Tapi kalau untuk S3 tidak. Jadi Anda adalah orang yang paling tahu tentang persoalan ya tulisan Anda, bukan pembimbing. Ya, ini nanti oleh pembimbing diserang sedikit ke salah maneh teh da batur mah kieu. Mohon batur mah kitu da abdi mah kedah kieu, Pak. Nah, itu yang jawab benar. Kenapa kamu bertahan seperti ini? Karena ini scientific research, Pak. Disertasi itu harus memberikan state of the art dan novelty, Pak. Gitu ya. Awas nih. Nah, jadi ini belajar karena Anda S3 karena nggak ada sekolah lagi S4. Ya, jadi Anda sudah bisa membuat konten. Kalau ada S4 mah masih ditolerir lagi gitu ya. Tapi ini kan ada S3 terakhir, nggak ada kuliah lagi. Ya, jadi ini yang pentingnya filosofi ya disertasi itu. Nah, jadi nanti ya konsep independen ke dependen struktur awal. Model sederhana. Kita kembangkan ya variabel independen melalui intervening kepada variabel dependen. Nah, ini hati-hati ya. Kadang-kadang di orang lain disertasi orang masih membolehkan. Ketika kita ini konsep seperti ini ya, konsep di independen nanti Anda di dalam perumusan sama juga. Ini dihitung pengaruh ini kepada ini, nanti dari ini pada ini. Lalu nanti perumusan berikutnya pengaruh ini langsung ke sini. Salah itu. Ya. Jadi kalau Anda sudah menetapkan model yang kedua, jangan dihitung lagi pengaruh independen pada dependen. Nah, ini masih salah banyak disertasi lain yang mencoba-coba. Ya, nah itu artinya konsep Anda penuh keraguan. Jangan ya. Jadi ketika Anda sudah yakin ini, jangan dihitung lagi ini ke sini. Walaupun kata teorinya ada, ya. Anda yakini, kenapa Anda tidak hitung independen kepada dependen? Pak, ya, berdasarkan konsep deduktif dan induktif dan fenomena yang ada, maka peneliti menetapkan untuk mencapai independen perlu intervening, melalui intervening. Oleh karena itu, tidak perlu lagi kita menghitung independen langsung ke dependen. Orang lain masih banyak itu. Artinya tadi
udah pembimbing Pak gitu, kenapa carekan pembimbingnya ya, salahkan ku Anda. Wah, kalau Anda bisa menyalahkan pembimbing, tapi jangan nyalah marah yang gampang, Pak, kata teori begini nah gitu. Wah, itu hebat tuh, Anda sudah disertasi tuh. Ya. Jadi Anda yakini betul. Jadi ketika ini depan adalah teori, tetapi kalau sudah Anda menetapkan ini jadi konten, dan ini adalah kekayaan dan milik Anda. Ya. Atau yang ketiga bentuknya ya, ini adalah variabel sebab, ini variabel akibat, tetapi tadi melalui ya penelitian sebelumnya, antecedent variabel boleh. Ini lihat ke sini, ini berpengaruh sini, ini berpengaruh sini. Ya. Nah, nanti akan kita bandingkan. Bagaimana ini mempengaruhi ini, bagaimana mempengaruhi ini, bagaimana ini mempengaruhi ini. Itu adalah model yang ketiga melalui antecedent. Ya. Nah, atau model yang keempat, ya, ada model yang keempat. Ya, model yang keempat, ya, yaitu kita memasukkan aspek variabel moderating. Ya, aspek variabel moderating. Variabel moderating itu sebagai penguat. Ya. Nah. Ya, misalkan ini yang berikutnya, yang keempat ya. Kita buat ya. Ini X1 misalkan. 1 ya, ini X2 misalkan yang sederhana. Ini pada Y itu 1 ya. Nah, ini ke Z gitu. Jadi Z ya. Nah, ini tambah di sini. Ini Y2. Ya. Ini variabel bebas. Ini variabel antara, ini variabel terikat, ini variabel moderating, ya. Nah, jadi ada 4 variabel bebas, variabel antara, variabel terikat, dan variabel moderating. Nah, umumnya variabel moderating adalah eksternal faktor seperti tadi. Masukan APBD itu sebagai faktor eksternal dari marketing kan? Ya, kemudian guru tadi sertifikasi di luar dari kinerja, ya, jadi boleh. Nah, saya berharap ini model yang terbagus, ya, model yang paling kompleks, ya. Nah, jadi itu, ya. Lagi jangan disertasi nanti cari minimize, ya, cari aja variabel yang paling sederhana, analisis yang paling mudah. Aduh, tong disertasi itu nanti ya. Itu disertasi harus saya ingin membuat model yang kompleks. Ya. Nah, jadi itu. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa yang keempat ini. Ya. Dan sekarang yang tren yang keempat. Ya. Ini model yang keempat ini ya. Ini yang keempat ini. Ya. Ini yang tren sekarang. Kenapa? Karena di dalam pendekatan strategik ternyata kita tidak cukup menganalisis internal faktor saja. Ya, kita harus memberikan stimulus dari eksternal faktor. Sehingga prinsip strategi tercapai. Karena strategi itu mengkombinasikan internal faktor dan eksternal faktor. Ya. Nah, ini yang jadi model yang keempat itu yang tadi Anda sudah judul tapi tidak ada moderating sama sekali, ya. Nah, ini yang bagus ya. Aspek itu. Oke, ya. Itu di dalam bentuk ini dari 4 ya. Oke. Ini bisa dibaca ya. Fungsi hipotesis saya nggak perlu ya. Jadi intinya ya, hipotesis itu
merupakan dugaan kesimpulan sementara yang perlu kita buktikan kebenaran. Nah, sekarang saya tanya pada Anda. Ya, ini kita diskusikan. Anda punya usulan penelitian. Ya, usulan penelitian itu bab 1, bab 2, bab 3 kan ya? Oke. Lalu saya tanya, dari usulan penelitian, Anda bisa nggak mengambil kesimpulan dari fenomena yang Anda teliti? Pertanyaannya itu. Bisa nggak mengambil kesimpulan? Belum bisa. Belum, Prof. Salah. Kesimpulan sementara. Nah, jadi Anda bisa, ya. Anda bisa mengambil kesimpulan. Tapi kesimpulan yang Anda tetapkan merupakan kesimpulan sementara yang akan dibuktikan pada ya hasil penelitian lapangan. Nah, jadi kesimpulan sementara ini merupakan scientific research. Nah, jawabannya dari mana? Kesimpulan sementara jawabannya dari mana? Dari mana jawabannya? Dari penelitian sebelumnya, Prof. Nah, dari penelitian sebelumnya, dari teori. Nah, jadi kan sudah terjawab. UP itu bisa mendapatkan kesimpulan, tapi sifatnya kesimpulan sementara. Nah, kemudian ya, karena bab 1, bab 2, bab 3 itu masih berupa konsep, tidak boleh masukkan identitas ya di hipotesis. Misalnya gini, hipotesisnya terdapat pengaruh ya motivasi terhadap ya kepuasan kerja pada guru di Kabupaten Bandung. Boleh nggak? Nah, nggak boleh ya. Karena hipotesis itu baru kesimpulan sementara yang sifatnya umum. Ya, jadi jangan pakai identitas. Pakai waktu jangan. Jadi bab 1, bab 2 di hipotesis cukup konteks konsep saja, ya. Itu bagian konsep saja. Jadi jangan ada waktu, jangan ada identitas tentang lokus penelitian. Nah, ini sering ya salah ya. Karena bab 2 itu ya, itu baru konsep. Nah, kemudian yang kedua ya, tidak boleh ada simbol-simbol statistik ya pada bab 1, bab 2. Misalkan Anda menurut paradigma kepemimpinan X1, kemudian motivasi X2, kemudian kompetensi X3, kepuasan Y1 ya, kemudian kinerja Z. Nggak boleh ya. Jadi sampai bab 2 tidak boleh ada identity ya, identitas yang berupa waktu, keterangan tempat dan simbol. Ya, itu tidak boleh ya. Oke. Baik. Ya, sekarang pertanyaannya dulu. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Oke. Nah, kemudian gini ya, ini yang menjadi aksioma kita ya, jadi konvensi kita. Di dalam hipotesis kita hanya menghipotesiskan ya verifikatif. Jadi kita tidak menghipotesiskan deskriptif, hanya menghipotesiskan verifikatif. Ya, oke. Tuh. Kemudian yang berikutnya ya, ketika kita menetapkan hipotesis harus memperhatikan alat analisis yang Anda gunakan. Ya. Jika alat analisisnya jalur, maka hipotesisnya harus berangkat dari hipotesa parsial.
Ya, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap parsial dulu. Baru diakhiri dengan simultan. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Lur. Untuk hipotesis ya, regresi dan SEM harus diawali dengan hipotesa simultan. Ya, pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y, baru pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Jadi simultan dulu, bersamaan dulu. Itu untuk regresi dan SEM. Nah, lain halnya untuk data panel. Ya, data panel itu merupakan kombinasi antara bentuk data cross-sectional dengan time series. Jadi oleh karena itu ya Anda ya bisa menentukan sesuai dengan urgensi peneliti. Ya. Mau berangkat dari mana Anda mengetahui secara simultan atau Anda berangkat dari parsial. Nah, itu judgment-nya di seorang peneliti. Namun demikian, ada satu kebiasaan. If we are talk about strategic, we are talk about holistic. Oleh karena itu berangkat dari simultan dulu. Ya, untuk data panel. Jadi logikanya di situ. Ya, kenapa kita simultan? Karena dikaitkan dengan pendekatan strategik. Ya, nah, saya ulangi lagi. Hipotesis kita hanya menghipotesiskan verifikatif. Hipotesis verifikatif dikaitkan dengan alat analisis yang digunakan. Jika alat analisisnya jalur, mulai dari parsial dulu. Jika regresi dan SEM, itu harus dari simultan dulu. Untuk data panel, ya tergantung urgensi penelitian. Karena kita berangkat strategi, maka umumnya orang menggunakan dari simultan dulu. Oke, itu apa? Nah, hipotesis kita menggunakan hipotesa 0. Ya. Jadi, oleh karena itu, karena kita sudah memberikan deskripsi bahwa variabel yang ditetapkan merupakan variabel dominan, maka hipotesanya kita gunakan hipotesa sama dengan dua pihak. Ya. Jadi kita tidak menggunakan satu pihak. Kenapa? Karena pada sejak bab 1 kita sudah meyakini variabel yang kita gunakan itu merupakan variabel yang memberikan kontribusi. Jadi dasarnya hipotesa 0. Ya, dengan tes dua arah. Maka pertanyaannya, jika maka hipotesa 0 dan alternatif, ya, nah, itu yang kita gunakan hipotesa 0. Jadi hipotesa ini yang kita pakai ya, hipotesa 0. Jadi hipotesa 0 itu nanti satuannya ya misalkan A0 ya. Misalkan rho sama dengan 0. A1-nya rho tidak sama dengan 0. Jadi kita pakai ini. Nah, nanti ditanya oleh Anda, kenapa Anda menggunakan hipotesa 0? Karena dalam penelitian kita ya perumusan masalahnya sudah ditetapkan. Seberapa besar pengaruhnya? Apa makna dari seberapa? Kita sudah menduga variabel itu memberikan pengaruh. Ya, maka itu dasarnya ya. Manakala kita masih ragu tentang kontribusi variabel X tadi ya yang kita tetapkan, maka kita gunakan tes satu pihak. Tapi kalau itu sudah yakin, maka kita gunakan tes dua pihak. Ya. Itu dasarnya di situ logikanya ya. Nah, ini kalau nanti ditanya di ujian ya. Silakan Anda ada, nah ini ya. Ini yang disebut hipotesa 0. Ya. Jadi hanya 0 atau tidak sama dengan. Sama dengan atau tidak sama dengan. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan.
Untuk literatur jurnal, kan pernah bilang tidak diperkenankan dari S1. Ya. Apakah ada link tertentu, misalkan dari Unpad sendiri ke kami memberikan link untuk akses jurnal, Prof? Ya. Bisa, jadi kita nanti melalui perpustakaan itu, ya, kita ada namanya e-library, ya. Nah, nanti itu teknis perpustakaan ya. Nanti dengan perpustakaan kita supaya Anda bisa akses ke e-library, ya. Dan Unpad sudah langganan, ya, sudah bayar, itu mahal tuh, tahun 300 juta itu, ya. Itu dengan jurnal-jurnal internasional, ya. Itu ada, ya, bisa. Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi? Tapi nanti teorinya harus di atas 2010 ya. Anda tidak boleh menggunakan teori di bawah 2010 untuk angkatan Anda. Termasuk buku berarti, Prof? Ya, termasuk buku. Bukunya harus di atas 2010. Ya. Jadi kalau itu nanti tekniknya Anda ambil edisi baru, ya. Misalnya untuk SDM ada yang 2000, ya. Tapi ada Robin yang terbaru 2017, ya. Bisa pakai. Ya. Kalau misalkan kutipannya tidak langsung gimana, Prof? Ya, jadi kalau kutipan tidak langsung misalkan gini, Robin dalam, ya. Nah, ya. Anda ambil dari referensi buku yang barunya. Ya. Jadi tidak baca buku Robin yang lamanya. Ya, ya. Oke, ya. Oke. Saya tanya, ada yang tahu Turnitin? Udah bisa? Ada yang Turnitin bisa? Ada sih, Prof, yang student, Prof. Nah, jadi gini maksud saya, ya. Ini demi Anda membantu kawan-kawan angkatan Anda, ya. Ada semacam pembelajaran lah, ya. Nah, jadi bagaimana memproses bahwa apa yang Anda tulis itu sudah bebas Turnitin, ya. Jadi nanti ke pembimbing itu jangan pembimbing yang mengedit Anda dulu, Anda sudah cek dulu dengan Turnitin, ya. Nah, kita berikan toleransi, ya, tidak boleh lebih dari 40%, ya. Nah, jadi jangan sampai nanti 80% hasil Turnitinnya, ya. Tapi tidak boleh 40%, ya. Nah, ya, ini dilatih oleh Anda ke kawan-kawan, kasih. Ada yang nggak tahu nih, Pak Ilman kan tentara nggak ngerti Pak Turnitin apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman aja nih Pak, Bapak buat konsep, nanti yang cek mana akan keluar Turnitin ini ya, nanti yang merah ini harus di. Tapi gampang kok ngegantinya ya. Siap, orang lain maka ya yang kita rubah aja di apabila kan gitu, cuman gitu-gitu aja ya. Di prase, Prof. Ya jadi. Nanya, ada ya. Ada, Prof. Pak Ade bisa kan Turnitin? Insya Allah, Prof. Cuma emang kalau yang student kan tiga kali, setelah itu baru keluarnya hasil 24 jam. Oh, ya. Ada yang software terbaru, Pak Ade ya? Maaf, Prof. Berapa persen maksimal, Prof? 40 ya, Prof? Ya. Ya. Prof, ya. Mau nanya, Prof? Ya. Ya, kebetulan saya pernah menggunakan Turnitin, Prof. Ya. Kemudian penelitian saya itu saya ganti-ganti kayak jika jadi kalau gitu, Prof, ini. Ya. Jadi tapi penelitian saya itu bahasanya kurang baik, Prof. Ya makanya nanti penggantinya kalau kalimatnya yang pas gitu ya. Iya. Jangan kadang-kadang yang kurang baik itu hanya satu kata yang digantinya. Jadi bahasanya kabur gitu, Prof. Jadi nggak enak gitu bahasa. Jadi bahasa Indonesia yang baiknya itu tidak ada, Prof. Nah, ya makanya gini, Bang, ya. Anak-anak kan bukan sarjana bahasa ya. Nah, nanti orang yang ngerti bahasa, Bang. Ya, Pak Rahmat. Saya juga bukan profesor bahasa Indonesia, ya nggak ngerti itu ya. Nah, jadi ambil ahli bahasanya, nggak bisa komputer, kerjasama dengan orang komputernya gitu Pak Rahmat ya.
nggak usah takut ya. Nah, jadi itu. Jadi Pak, bahasanya jadi ya kita kan bukan dokter bahasa, kita dokter manajemen kan gitu ya. Ya wajar. Nah, tapi supaya bagus kita konsultasi dengan cara ngerti bahasa ya. Tapi Bapak dulu buat konsep Pak. Jangan orang bahasa buat konsep, ngaco nanti Pak. Ya. Nah, jadi Bapak buat konsep, nanti tata bahasanya minta dikoreksi gitu ya. Ya, Nanti Pak Tahmat ya. Ya, oke. Ya, yang lain? Ya. Ada? Aduh, kalau nggak ada sudah jam 12 ya. Cukup ya? Oke. Ya, selamat berhari Minggu ya. Jaga fisik, jaga kondisi ya. Nah, dengan 5M sekarang bukan 3M lagi ya. 5M. Oke. Ya, kita ketemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipoto belum? Belum. Sudah, Prof. Sudah. Oh, sudah. Sudah, oke. Oh, ya. Materinya Prof, ya. Ya, nanti di Patian ya. Atur nuhun, Prof. Sehat-sehat, Prof. Semoga sehat selalu. Ya, Prof. Sehat selalu.